Hadi. Aku yakin semua pasti kaget. Baik dari pihak ibu yang baru saja tiba, begitu juga dari pihak kami. Aku merasakan panas dingin di sekujur tubuh. Mengingat kondisi tubuh serta penyakit yang diidapnya, sama sekali tidak menginginkan sesuatu yang buruk menimpa ibu. Aku mendoakan agar ia baik-baik saja. Ibu, masuk. Kulihat Hadi tergopoh menghampiri ibu, menyambut kedatangan ayah serta ibu seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Ternyata, ayah menyerang Hadi bertubi-tubi, layaknya duel dua orang laki-laki, tetapi tidak seimbang, karena hanya satu pihak yang menyerang. Sementara pihak satunya lagi memilih diam, dan berusaha untuk melindungi tubuh menggunakan kedua tangannya. Tidak tahu diri. Kamu lihat istrimu itu. Dia terbaring lemah. Tapi kalian berdua malah melakukan perbuatan tak senonoh di depannya. Suami macam apa kamu? Ayah menghajar Hadi hingga babak belur. Tidak ada yang berusaha untuk meleraikan. Ibu sendiri masih menyandarkan diri di dinding kamar. Sebelah tangannya memegang dada. Bu, panggilku lirih. Tiara tak lagi pongah seperti tadi. Ia sekarang berdiri dengan posisi kepala tertunduk, tanpa sekalipun melihat ke arah ibu, ayah, ataupun diriku. Sepertinya ibu juga tidak sanggup melihat Hadi babak belur di tangan ayah. Kulihat wanita itu setengah berlari menuju ke arah ayah dan Hadi. Ibu berdiri di tengah berusaha melerai keduanya. Sudah ya. Aku pun membantu ibu untuk menghentikan ayah yang sudah kalap mata. Meski dalam kondisi lemah, aku mengeraskan suara. Akhirnya, ayah menghentikan pukulannya dan jatuh terduduk di lantai. Aku melihat lelaki itu menyeka air mata. Ada luka yang tergambar jelas dari tatapan matanya. Ia menatap ke arah Hadi. Sementara Hadi masih berdiri kaku di dekat sang ayah. Dari sudut bibir dan pelipis mata lelaki itu tampak mengeluarkan sedikit darah. Melihat ia kesakitan, hatiku tertampi tak menentu. Ingin membantu tapi apalah tak berdaya. Hanya bisa melihat tanpa bisa melakukan apa-apa. Ternyata benar mimpi ibu. Ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah tangga kalian. Kulihat ibu berjalan ke arah anak lelakinya. Di dekat kakiku, Tiara berdiri tak berkutik sedikit pun. Sejak tadi dia hanya menunduk tanpa kata. Memalukan. Ayah berseru sembari melihat ke arah Tiara. Duduk kalian berdua. Lanjut ayah. Baik Hadi maupun Tiara berjalan menunduk ke arah karpet beludru berukuran sedang yang terbentang di sudut kamar. Aku memejamkan mata. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejak tadi perasaan tak tenang menyelimuti jiwa. Tiba-tiba kurasakan seseorang menyentuh lenganku. Otomatis aku membuka mata. Kulihat ibu sudah berdiri di sisi ranjang. Matanya memerah dan berkaca-kaca. Sejak kapan kalian membohongi kami? Tanyanya sembari menggenggam sebelah tanganku. Aku tak sanggup menjawab. Lidah tiba-tiba saja menjadi keluh. Nadia, kenapa kamu gak jujur selama ini sama ibu? Apa Hadi melarangmu? Kutatap mata wanita yang telah melahirkan suamiku itu. Ada rasa tak percaya terpancar dari kedua bola matanya. Kalian berzina di sini. Kemana kamu letakkan akal sehat, Hadi? Selama ini aku tidak pernah melihat ayah banyak bicara. Lelaki yang separuh rambutnya telah beruban itu biasanya banyak diam dan sesekali bercanda. Namun, kali ini aku melihat sisi lain dari ayah. Kami tidak berzina ya, ujar Hadi lirih. Ibu masih berada di sampingku. Sesekali kulihat wanita paruh baya ini menghapus jejak air mata.
yang membasahi pipinya. Tidak berzina katamu? Kamu tahu tidak apa arti zina? Ayah meninggikan suaranya. Dan ternyata wanita itu kamu. Buruk sekali perangaimu. Tega merusak rumah tangga orang lain. Sahabatmu sendiri. Dia bukan sahabatku, Bu. Dia istri Hadi. Istri? Ayah dan ibu serempak kaget. Hadi? Jelaskan. Kekacauan apa yang telah kamu lakukan? Suara ayah semakin meninggi. Aku melihat ke arah Hadi. Sesekali lelaki itu memegang wajahnya yang lebam membiru. Di sampingnya Tiara masih saja menunduk tak mengeluarkan sepatah kata pun. Wanita itu hanya bisa garang padaku ternyata. Lihat sekarang, dia terdiam meringkuk tak berkutik, seperti kucing yang jatuh ke dalam comberan. Maafkan aku, ayah, ibu, ujar Hadi lirih. Entah apa yang ada di dalam pikiranmu. Coba lihat kondisi Nadia. Dia sedang mengandung. Sementara kamu, ya Tuhan. Aku akan bertanggung jawab ya. 2 hari kemudian, aku telah keluar dari rumah sakit. Posisiku sekarang di rumah Umi. Umi dan Abi menjemputku dari rumah sakit. Mereka marah besar kepada Hadi. Menurut Abi, jika Hadi masih belum memberi keputusan yang tegas untuk rumah tangga kami, maka aku tidak diperbolehkan dulu untuk pulang. Aku hanya bisa diam. Bagaimana mau membantah? Toh apa yang dikatakan oleh para orang tua benar adanya. Sepintar-pintar kita menyimpan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Begitulah yang terjadi saat ini. Sebaik apapun kami bersandiwara di depan semua orang, akan tetapi Tuhan tetap membongkarnya. Sejak tadi aku menatap layar ponsel, menanti kabar dari Hadi. Aku tahu dia pasti sedang kebingungan. Ini bukan perkara mudah. Ponselku berdering. Buru-buru aku menerima panggilan telepon, begitu melihat nama Hadi yang tertera di layar ponsel. Assalamualaikum. Ujarku menjawab telepon dari Hadi. Hadi membalas salamku. Suaranya terdengar lemah dan tak bersemangat. Bagaimana kandunganmu hari ini, Nat? Maaf, aku tidak bisa menjagamu. Seharusnya saat ini aku ada di sampingmu. Hatiku meringis mendengarnya. Mata terasa mengaburkan pandangan. Semenjak hamil, kadar sensitif yang kurasakan memang menanjak tajam. Baik-baik saja, alhamdulillah. Apa kabarmu? Sampai kapan kita akan begini, Di? Kenapa Tuhan mengujiku sedemikian rupa? Sejak awal menikah hingga sekarang, belum pernah sekalipun aku benar-benar merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Air mata jatuh menitik membasahi hati yang kian lara. Tidak pernah aku sesedih ini. Bahkan di saat Hadi memberitahu akan menikahi Tiara dulu pun aku tidak sesedih ini. Sabar, aku sedang mencari jalan keluar. Hadi berujar. Jalan keluar yang seperti apa? Kamu ingin bagaimana, Nadia? Coba berikan satu saran, agar aku mempunyai gambaran. Aku mendadak bingung mendengar pertanyaan yang dilontarkan Hadi. Aku harus jawab apa? Aku juga akan menanyakan hal yang sama pada Tiara. Sambungnya lagi. Kalau begitu, coba tanyakan pendapat dia terlebih dahulu. Baiklah. Kemudian Hadi memutuskan sambungan panggilan. Aku bingung. Bagaimana cara membantu Hadi? Meminta pendapat Abi atau Umi sama saja dengan membuat amarah keduanya semakin bergejolak. Akibat masalah yang sedang kami hadapi ini, Umi serta Ibu mengalami sedikit ketegangan.
Sudah beberapa kali ibu meminta maaf kepada Umi. Akan tetapi Umi acuh saja. Hatiku sudah terlanjur luka melihat Nadia disia-siakan seperti itu. Apa kesalahannya yang fatal? Kalau memang tidak mau, kenapa dulu melanjutkan perjodohan? Aku tidak pernah sekesal ini padamu, Nurma. Namun, kali ini aku sangat kecewa bercampur kesal. Ibu mana yang sanggup melihat anaknya disakiti seperti itu? Setahun lebih, Nurma. Setahun lebih anakku dikucilkan. Suami macam apa itu? Baru beberapa hari melangsungkan pernikahan dengan Nadia, malah tega menikah lagi dan membawa istri mudanya tinggal seatap dengan anakku. Umi mengeluarkan isi hatinya pada ibu tempo hari saat mereka bertemu. Sebenarnya aku ingin membela ibu. Wanita itu tidak salah. Ibu juga tidak tahu bagaimana Hadi memperlakukanku karena kami memang selalu bersandiwara. Memperlihatkan jika aku dan Hadi bahagia. Itu adalah usul dari Hadi. Aku sudah memikirkan dampak ke depan seperti apa. Akan tetapi, Hadi tetap melakukannya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Hadi. Nadia, jika aku melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tiara, ibu dan ayah pasti tidak setuju. Dan aku pasti akan kehilangan kamu. Jadi keputusanku adalah berpisah dengan Tiara. Berpisah dengan Tiara? Wanita yang dicintainya? Apa mungkin? Aku tidak mau jika Hadi terpaksa menerimaku, hanya karena paksaan dari orang tuanya, serta janin yang sedang kukandung ini. Hadi sangat mencintai Tiara, itu yang ku tahu. Jikapun dia memang menceraikan Tiara, itu hanya karena orang tuanya, karena janinnya, bukan karena ia mencintaiku.